wa syukran la haula wala quwwata illa billah. Kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sopeng sudah semacam bertekad untuk meningkatkan mutu pendidikan Kabupaten Sopeng ini dengan prinsip selangkah lebih maju. Kami sedikit demi sedikit memperbaiki bagaimana agar supaya pendidikan di Kabupaten Sopeng ini betul-betul dinilai dan betul-betul nyata hasilnya memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kami ada semacam moto, yaitu moto istilahnya di sini mak guru, dengan melayani dengan gigi, melayani dengan ulet. Kemudian kami sangat responsif dan kami ingin unggul dalam hal pembelajaran dan bentuk peningkatan mutu pendidikan. Dan ada semacam maklumat yang kami sudah canangkan, yakni kami membacakan maklumat Dinas Pendidikan Kebudayaan dalam hal pelayanan. Bismillahirrahmanirrahim. Maklumat pelayanan. Dengan ini kami menyatakan segenap jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira ini yang kami jadikan pedoman untuk melangkahkan kaki dan mendanju perjuangan bersama dengan teman-teman guru, elemen yang ada di Dinas Pendidikan, mulai dari pemegang eselon 3, eselon 4, staf bersama dengan Korwas bersama dengan para pengawas SD, TK, SD, SMP. Kemudian kami dengan PLS juga bergabung bersama dengan seluruh jajaran ASN, baik guru maupun pegawai dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Sopeng. Kami sudah berjanji bahwa kita bersama-sama bertekad menyatukan semangat demi untuk bagaimana kita bisa membulatkan tekad memajukan pendidikan yang lebih maju di Kabupaten Sopeng ini. Semua program-program kami di Dinas Pendidikan ini mengacu kepada visi misi yang telah kami canangkan, dan visi misi ini merupakan semacam perencanaan ke depan yang sesuai dengan RPJMD dari pemerintah Kabupaten Sopeng, yaitu Sopeng lebih baik dan melayani. Kami di sini betul-betul perpanjangan tangan dari pemerintah daerah, dalam ini Bupati Sopeng Haji Andika Swadi Rasa SE, untuk membantu beliau bagaimana bisa meningkatkan pembelajaran yang arahnya untuk peningkatan mutu pendidikan. Kita tahu Sopeng adalah lumbungnya orang-orang pintar, ya. Kita ingin kembalikan kejayaan masa lalu, bahwa kalau orang cari profesor, ya rata-rata profesor di Makassar di perguruan tinggi itu rata-rata Sopeng, ya. Dalam arti bahwa Sopeng lebih banyak lah dari daerah lain, sehingga ini yang kami akan garap kembali pembibitan. Kemudian kita coba-coba pelatihan-pelatihan agar guru-guru, agar supaya nanti dia bisa melatih anak-anak kita, membimbing anak-anak kita untuk belajar lebih baik. Dan sudah banyak di sini. Ada rumah belajar, ada guru penggerak, dan macam-macam. Ada lagi guru pendamping, ada lagi guru yang senantiasa berpikir bagaimana agar supaya dia mencari metode pembelajaran. Dan terakhir baru-baru kemarin ini kita sudah mencanangkan ada semacam bank soal, ya. Jadi teman-teman nanti kalau sudah mau bikin soal tidak perlu, karena sudah ada semacam acuan untuk membuat soal-soal itu yang disponsori oleh rumah belajar, juga kepala seksi kurikulum ikut membina teman-teman, kepala bidang pendidikan dasar itu sudah betul-betul juga mengarahkan teman-teman, dan kami selaku penanggung jawab Dinas Pendidikan di sini mengarahkan betul-betul dengan manajemen, ya. Manajemen yang kami pakai di Dinas Pendidikan ini bukan manajemen penjual sate. Kami bagi-bagi tugas sesuai dengan profesi masing-masing, sesuai dengan tugas dan fungsi. Kami betul-betul melaksanakan, mengawasi, memberikan support, dan semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan teman-teman kami evaluasi kembali, kemudian mencari lagi rumus baru
supaya kami lebih meningkat lagi. Kegiatan ini Pak sudah berjalan sudah berapa hari atau? Kegiatan ini sebenarnya sudah berjalan sejak kita awal, sejak tahun ajaran, ya, bahkan sebelumnya. Nah, tapi setelah ini ada pandemi COVID-19, kita juga rubah, ya, kita juga rubah gaya kita. Kita harus mengikuti juga protokol kesehatan. Kita juga mengikuti tidak lagi bertemu dengan secara langsung, tapi kita dengan virtual, webinar. Betul-betul kita tidak pernah berhenti untuk bagaimana mencari solusi agar supaya anak kita bisa dibelajarkan di era pandemi ini. Dengan sasaran inti adalah keselamatan dan kesehatan. Sesuai dengan petunjuk Mendikbu Mas Nadiem Makarim bahwa kita butuh untuk menyelesaikan kurikulum yang kita ditargetkan itu, target kurikulum kita capai, tapi kita lebih pentingkan adalah mengenai masalah keselamatan dan kesehatan anak kita. Yang utama di pandemik dilaksanakan kegiatannya seperti apa itu? Yang pertama itu kami akan pembelajaran daring. Kalau tidak ada signal di sana, maka kami menggunakan luring. Nah, kadang ada juga kami gabung antara daring dengan luring. Luring itu adalah kami menggunakan IT, ya, Android, kemudian luringnya itu gurunya yang mendatangi, memberikan soal-soal, kemudian dikembalikan lagi. Nah, kalau misalnya ada juga anak-anak kita yang harus digabungkan antara daring dan luring, itu juga guru-guru kita sudah perintahkan untuk melaksanakan tugas seperti itu. Malah sebenarnya dibanding dengan pembelajaran tatap muka, kayak kelihatan ini di era pandemi ini guru lebih sibuk, lebih tinggi tanggung jawabnya. Kenapa? Karena anak-anak tidak terkumpul satu tempat lagi, tapi dia terpecah-pecah. Apalagi anak kita memang yang di pelosok sana, di pinggiran Sopen, di pegunungan seperti Umpungan, Gelenge, kemudian di Wepute, ya, daerah-daerah Walemping, Latie, ini semua betul-betul teman-teman guru lebih aktif dan lebih giat untuk menemui anak-anak kita supaya tidak ada istilah berhenti belajar. Karena kita ini belajar sepanjang masa. Begitu juga bukan belajar saja di dalam kelas, tapi di bawah pohon, di tempat-tempat rekreasinya, bahkan di kebun pun anak-anak bawa buku sambil membantu orang tanya, dia juga baca-baca bukunya. Dinas Pendidikan Kebudayaan punya misinya yang kita canangkan ini adalah terwujudnya pendidikan yang unggul. Itu visi. Sementara misinya ada dua. Yang pertama, mewujudkan akses pendidikan yang merata, terjangkau, setara, berkelanjutan, serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, mewujudkan kualitas atau mutu dan relevansi pendidikan yang memiliki keunggulan, serta memberdayakan lembaga pendidikan formal dan non-formal. Itulah visi misi daripada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng. Demikian. Dengan berbagai kegiatan, keterlibatan kita semua, termasuk teman-teman guru, termasuk kita semua, termasuk TNI, termasuk Polri, kita bisa menekan angka itu. Dari 204, sekarang alhamdulillah masih ada yang dirawat kurang 3 orang, tapi itu 1 orang bukan orang Sopeng, tapi orang dari Bulukumba, KTP Bulukumba. Cuma kebetulan melamar pekerjaan kemarin di Sopeng, kemudian disyaratkan ada tes swab, ditemukanlah itu sehingga dirawat dulu sebelum dipulangkan ke Bulukumba, dengan sampai muncul lagi bangsa minimal pakai klaster Sopeng misalnya. Tapi bukan itu persoalannya. Intinya adalah kita berhasil menekan, dan ini sudah berjalan kurang lebih 3 minggu. Mudah-mudahan dengan kita semua yang ada, yang selaku corong atau selaku panutan pelaksanaan protokol kesehatan di kalangan masyarakat kita, insya Allah ini akan bertahan. Kami memang setuju bahwa pelaksanaan tatap muka itu sebaiknya memang secara bertahap, ya, untuk menguji daripada setelah masuk angka tidak ada lagi kejadian di belakangnya bisa kita
masyarakat, kemudian lanjut nanti pada desa-desa zero artinya nol kasus, nanti cara itu berhasil lanjut ke sekolah-sekolah yang lebih luas. Harapannya Pak? Ya, Harapannya? Mudah-mudahan setelah itu sudah tetap muka, tidak terjadi kasus-kasus yang seperti di daerah lain ada klaster sekolah, ya mudah tidak ada seperti itu. Kalau kita Pak, apa yang mau disampaikan? Saya dari koordinator PCD SPF Kecamatan Cinta, yang Ahmad Basir, menanggapi tadi pertemuan kita ini, kesimpulan yang diberikan kepada Presida bahwa masuk sekolah secara terbuka itu secara bertahap dulu. Memang sewajarnya lah, karena orang tua sudah sangat jenuh, sudah curhat kapan dimulai lagi pembelajaran tatap muka, karena kita sudah punya dasar kita Sulawesi Selatan sudah keluar dari zona merah, Sopeng sudah zona hijau. Jadi tinggal kita ini mau melaksanakan beberapa persyaratannya, protokol supaya diadakan protokol di sekolah dan protokol di rumah, bukan hanya di sekolah, tapi harapannya pastikan supaya diadakan juga protokol di rumah supaya kita terhindar dari COVID-19 ini. Harapan kami ke depan bahwa pembelajaran tatap muka itu jauh lebih bagus daripada pembelajaran melalui daring. Pembinaan karakter tidak bisa dilakukan kalau daring, terutama kelas-kelas 1 SD. Itu yang menjadi harapan kami supaya nanti terlaksana pembelajaran tatap muka ini, pembinaan keterampilan, karakter dan pengetahuan semakin bagus, dan insya Allah sampai menuju ke siswa yang cerdas, siswa yang berkarakter. Itu yang kita harapkan. Oh ya, jadi untuk kegiatan tadi saya rasa perlu dari kami dari BPD, koordinator BPD bisa merespons dengan baik kegiatan tersebut, karena selama ini memang saya rasa guru sudah menginginkan seperti itu, tapi memang yang penting bahwa keselamatan kita itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi saya rasa perlu memang kita melakukan dulu pemetaan, dipetakan bahwa sekolah-sekolah mana yang memang memungkinkan untuk dilaksanakan dan dilaksanakan secara bertahap. Jadi mungkin secara bertahap sehingga nanti tahap demi tahap atau satu demi satu sekolah bisa melakukan tatap muka sehingga semuanya bisa terlaksana.